Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya. Sholawat dan salam selalu kita cucurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan sosok manusia yang memiliki kekayaan berlimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kekuasaan dan kekayaan kepada Nabi Sulaiman usai ia berdoa. Dikutip dari buku Rahasia Kekayaan Nabi Sulaiman, amalan-amalan pelimpah rezeki Nabi Sulaiman oleh Muhammad Ghufron Hidayat, disebutkan bahwa dengan anugerah kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman menjadi sosok yang semakin bertakwa. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman merupakan orang terkaya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, dengan sangat mudah Dia memberikan kekayaan kepada siapapun yang dikehendaki. Nabi Sulaiman merupakan contoh bagaimana Allah menjadikan makhluknya sebagai seseorang yang paling kaya di muka bumi ini. Kendati demikian, Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur sehingga kekayaan yang dimilikinya penuh dengan keberkahan. Nabi Sulaiman pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan mukjizat dan harta kekayaan yang melimpah. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 35, Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Bukan hanya anugerah berupa harta kekayaan, Nabi Sulaiman juga pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kerajaan yang tidak pernah diperoleh oleh siapapun. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Diceritakan dalam Surat An-Naml ayat 17, kekuasaan Nabi Sulaiman bahkan meliputi tentara yang terdiri dari jin, manusia dan burung, yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib, dalam barisan. Quran Surah An-Naml 17. Keinginan Nabi Sulaiman untuk memiliki kerajaan yang luar biasa bertujuan untuk memudahkan penyebaran dakwah di muka bumi. Dengan kekayaan dan kekuasaan ini, Nabi Sulaiman sama sekali tidak menyombongkan diri. Nabi Sulaiman memohon doa agar diberi kekayaan melimpah usai diterpa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman membuatnya lalai. Kisah tersebut kemudian diabadikan dalam surah Sad ayat 31-32. Ingatlah, ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan." Quran Surah Sad ayat 31-32. Nabi Sulaiman pun kemudian diberikan ujian oleh Allah berupa sakit keras yang menghilangkan kekuatannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Sad ayat 34 yang artinya, "Sungguh, kami benar-benar telah menguji Sulaiman dan kami menggeletakkannya di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat." Nabi Sulaiman pun memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa inilah yang kemudian dikenal sebagai doa Nabi Sulaiman untuk kekayaan melimpah ruah. Rabbi Gfirli wahabli, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa Nabi Sulaiman tersebut ditafsirkan oleh Quraisy Shihab sebagai bentuk kekhawatiran Nabi Sulaiman kepada umat setelahnya. Beliau khawatir umatnya akan jauh lebih lalai bila dianugerahi kekayaan seperti yang diterimanya. Sebab itulah, doa Nabi Sulaiman untuk kekayaan melimpah tersebut adalah bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan merupakan doa yang dapat ditiru oleh orang lain. Kekayaan Nabi Sulaiman di bumi terbilang sangat banyak, namun tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal inilah yang kemudian menjadikan Nabi Sulaiman tetap bersikap rendah hati. Bagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman, dia tetap manusia biasa yang tidak boleh dijadikan tempat bergantung. Semoga dari kisah Nabi Sulaiman kita bisa memetik hikmah bahwa pemilik segala kekuasaan dan kekayaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.